Ketika kamu masih berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur, jika kebetulan melihat video kakak ini, maka kamu beruntung lagi. Ini adalah berkemah di salju untuk membantu tidur di malam hari. Setelah menonton dijamin bisa tidur nyenyak sampai pagi. Tanpa banyak bicara, langsung mulai. Ketika di seluruh negeri mulai menggoreng telur di luar ruangan, di utara Alaska salju sudah mulai turun. Di tanah suci yang putih ini, Pete yang sedang berkemah mengalami kegagalan pertama dalam hidupnya. Karena di dalam hutan yang sunyi, hampir tidak ada sinyal. Secara tidak sengaja terjebak dalam lapisan salju yang menipu mata. Melihat matahari terbenam hampir habis. Yang menyambut mereka hanyalah malam yang penuh bahaya. Mereka harus segera mendirikan tempat perkemahan untuk bertahan hidup, mempersiapkan diri menghadapi badai salju dan malam yang akan datang. Menumpuk balok salju sebagai dinding penahan untuk menghindari salju yang berterbangan melukai wajah. Pete memindahkan tenda selangkah demi selangkah ke tempat bernaung, berharap salju yang tidak sesuai harapan menjadi lebih lembut dan tenang. Setelah meletakkan alas anti lembab di tanah, tenda kompresi dapat dibuka dan diratakan. Untungnya, karena sering berada di alam liar, semua perlengkapan darurat tersedia. Ini dapat menjamin ketenangan sepanjang malam. Setelah menggulung tirai di sekeliling, Peter mengambil selimut dari dalam mobil. Suhu minus 18 derajat cukup untuk menelan setiap orang yang keras kepala. Jadi kasur udara yang jauh dari tanah, selain mencegah kehilangan suhu, juga sebisa mungkin menjaga panas di sekitar. Tentu saja, yang paling penting dalam bertahan hidup di alam liar adalah perapian yang kokoh, yang tidak akan padam karena cuaca dingin, tetapi justru akan semakin menyala di tempat yang semakin dingin. Asap yang mengepul perlahan melayang ke udara, bersama dengan salju yang tertiup angin. Dia memasang penyangga untuk cerobong asap, untuk menghindari risiko salju menetes dan menyebabkan gas mengalir balik. Pasangan suami istri itu saling bekerja sama, dengan hati-hati menghias fasilitas di depan pintu dan sekitarnya. Kebahagiaan tidak harus berupa kekayaan besar. Kebahagiaan kecil yang sederhana adalah esensi kehidupan. Orang terbaik ada di samping, orang tercinta juga ada di seberang. Seiring malam perlahan-lahan menjadi gelap, Pete lebih dulu meratakan jalan di depan pintu, bersiap untuk kemungkinan terburuk dan paling buruk. Pada saat ini sang istri mulai menyiapkan makan malam. Dalam Lucy Chung Kyu dikatakan, meskipun besok adalah akhir dunia, hari ini kita tetap berpakaian rapi. Ini adalah sikap kesadaran hidup. Dalam kesulitan, hanya dengan memanfaatkan perjalanan kecil, kayu lapuk bisa bertemu musim semi, dan dalam kesulitan melihat cahaya fajar. Keesokan paginya, bumi terbangun di bawah tekanan embun beku dan salju. Menyelimuti hutan dengan lapisan tipis seperti kain kasa. Pasangan Pete juga terbangun dalam suasana hangat dan damai. Lingkungan yang tenang, suasana yang menenangkan, membuat siapapun ingin berlama-lama 10 menit hingga jiwa benar-benar terbangun dan tubuh menyatu dengan jiwa yang nyata. Pete pergi keluar. Saat ini semalaman pembekuan menyebabkan kendaraan mati. Tidak ada cara lain, hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Berdoa agar embun beku yang dingin segera pergi. Namun sebelum itu, menikmati tetap harus dinikmati dengan baik. Dia melengkapi satu set sofa yang lembut dan satu set lengkap peralatan makan untuk piknik dan berkemah. Tampaknya tidak bisa pergi, hanya bisa berhenti di sini, menikmati hadiah alam yang tak kenal ampun. Segera waktu tiba di sore hari, kehidupan yang tidak keluar rumah menyebabkan konsumsi energi lebih lambat. Demikian pula metabolisme yang ikut melambat. Makan pertama hari ini bisa dibilang menyelesaikan sarapan, makan siang, dan makan malam sekaligus. Istri memasak beras kasar di dalam ruangan, sementara Peter menyalakan panggangan di luar. Meskipun tampak tidak sesuai dengan lingkungan sekitar yang putih bersih, namun nyala api yang berkilauan adalah awal yang menggembirakan. Hidup yang baik harus disertai dengan koki yang baik. Letakkan terong di atas dinding oven, goreng hingga 3/4 matang, lalu oleskan saus dan padukan dengan piring campuran biji-bijian. Hidup seperti ini bukan hanya menikmati, tetapi juga merupakan sikap hidup yang berbeda. Makan, setelah kenyang makan dan minum, waktu kembali tiba di malam hari. Peter memanfaatkan salju putih untuk membuat dinding layar, memasang proyektor di luar, serta menonton film yang penuh semangat, memulai malam yang indah. Mereka bersandar di bawah langit malam. Cahaya dan bayangan dari film saling berbaur, memantulkan senyuman hangat, menceritakan kedalaman malam. Waktu tiba di hari ketiga, salju di luar sudah terlihat berkurang. Peter merasa ini adalah kesempatan sempurna untuk melarikan diri. Makan pisang untuk menambah tenaga, lalu membangunkan jiwa dengan secangkir kopi yang menyegarkan. Akhirnya, air sungai yang dingin mengaktifkan kapiler di bawah kulit untuk melepaskan sifat liarnya dan mengakhiri drama yang tak berujung ini.